korupsi makin canggih. Pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada berita baru saja, breaking news, yaitu Bupati Meranti itu di OTT, operasi tangkap tangan. Itu kabar yang beredar, santer, diberitakan oleh Detikcom dan juga oleh CNN Indonesia baru beberapa saat yang lalu. Ini berita dari CNN Indonesia itu pukul 2 lewat 5 menit ya. Yang tadi, kemudian kalau Detikcom itu beritanya lebih dulu sedikit, yaitu pukul 1.41. Oke, kita bacakan. Bupati Meranti ini, bupati yang Muhammad Adil namanya, itu sangat viral akhir tahun lalu ketika dia mengancam dalam tanda kutip pindah ke Malaysia saja atau meranti angkat senjata katanya. Walaupun itu dia melakukan sebuah kalimat retoris, bukan mengancam dalam pengertian bakal angkat senjata, tapi apakah perlu misalnya. Jadi seperti orang yang ngambek seperti itu. Cuma sekali lagi ini membuktikan ya, Anda mau idealis, mau berani melawan pusat, maka kartu Anda cepat sekali dibukanya. Tinggal tunggu saja. Makanya kalau kita misalnya ada kira-kira kasus korupsi dan lain sebagainya atau pernah jadi pejabat ya pastikan bahwa tidak ada celah. Tapi kalau kita pemain misalnya ya terima suap, terima gratifikasi ya. Kalau mau menjadi oposisi sedikit maka mudah sekali kita akan digebuk ya. Yang dekat dengan kekuasaan masih mending ya, jangan-jangan belum jadi target. Atau KPK ingin menaikkan lagi elektabilitasnya dalam tanda kutip, pakai elektabilitas juga, setelah dia dipojokkan dengan kasus Brigjen Hendar dan Brigjen Karyoto. Inilah dinamikanya kalau pemberantasan korupsi itu berkelindan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Oke. Tapi anyway, apakah benar-benar korupsi atau tidak? Saya hakul yakin hampir semua kepala daerah itu korupsi. Baik yang hard corruption maupun soft corruption. Baik yang korupsi tingkat tinggi, keras, maupun ya low korupsi aja. Korupsi kecil-kecilan. Misal apa yang kecil-kecilan itu? Misalnya dia bikin kebijakan, bangun jalan di sebuah daerah di mana dia sudah beli tanah di daerah tersebut. Kan otomatis mahal kalau ada jalan. Nah itu korupsi juga, dosa juga, masuk neraka juga. Tetapi itu kecil-kecilan dan tidak bisa diincar oleh KPK. Paling dianggap tidak etis pemimpinnya. Tapi yang hard corruption ya terima suap, terima gratifikasi. Pertanyaannya adalah dengan gaji yang tidak seberapa, ya itu emang bisa tidak korupsi kepala daerah. Gaji Refli Harun sebagai YouTuber lebih gede dibandingkan gaji kepala daerah yang sudah habis bermiliar-miliar bahkan puluhan miliar untuk memenangkan kontestasi pilkada. Jadi how come? Jadi salah satu hal yang menyebabkan kepala daerah terjerembab semua adalah dua.
keserakahan, ingin menjabat, dan mahalnya biaya pilkada. Jadi kalau saya misalnya disuruh mencalonkan diri sebagai kepala daerah, enggak mau pasti. Kenapa? Pertama, mahal biayanya. Kedua, ya pasti mengandalkan cukong. Nah, kalau sudah mengandalkan cukong, dia akan tagih kita. Tetap saja ada perasaan tidak enak. Ada orang yang membantu kita lalu kita abaikan, kan enggak mungkin. No freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi sahabat daerah sekalian, itu menunjukkan ya rezim pemerintahan manapun harus diubah proses berpemilu kita ini agar mudah dan murah. Jadi bukan pencoleng-pencoleng, bukan cukong-cukong yang bermain, tetapi rakyat biasa yang didukung oleh masyarakat. Itulah yang terpilih harusnya. Sehingga ketika dia terpilih, dia betul-betul mengabdi kepada masyarakat, tidak menambah pundi-pundi kekayaan, penghasilannya biasa-biasa saja, sesuai dengan profil pendapatan resminya. Tapi kalau sekarang saya lihat ada bupati yang gayanya minta ampun. Sekarang dia sudah kena KPK juga bersama kebetulan ayahnya. Jadi daerahnya kita tahu ya. Oke, Jakarta, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh KPK. Sejumlah ruangan Pemkab Meranti terlihat telah disegel. Dalam video dan foto yang diterima ada terlihat ruangan Sekretaris Daerah Sekda Meranti yang disegel. Ada pula ruangan Humas dan Protokol dengan logo Pemkab Meranti. Ruang Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti disegel KPK malam ini, kata perekam video dilansir Detik Sumut Sabtu. Selain ruang Sekda ada juga ruang Kabak Umum disegel. Terlihat ruangan disegel putih dengan tulisan merah hitam dalam pengawasan KPK. Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar saat dikonfirmasi mengaku belum tahu perihal penangkapan itu. Namun ia mendapat banyak laporan. Itu saya tidak tahu, orang banyak nanya saya tidur tadi. Tapi memang saya tidak tahu, mungkinkah itu. Tapi saya tidak tahu, kata Asmar. Detikcom sudah berupaya menghubungi KPK untuk mengkonfirmasi kabar OTT Bupati Meranti Muhammad Adil. Namun belum ada respon dari pihak KPK. CNN Indonesia juga berita yang sama ya. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK OTT. Mengutip Detikcom, oke. Mengutip Detikcom ya podoai namanya ya. Ini ada 6 kontroversi Bupati Meranti yang bikin heboh terbaru sebut orang iblis ya. Wah, ini berfoto dia sama Mendagri Tito Karnavian. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kembali membuat heboh setelah menyebut pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan. Sebelum ramai dengan Kemenq, Adil juga pernah absen acara bareng Mendagri dan Gubernur Riau Samsuar. Dalam catatan Detik Sumut ada beberapa kali perseteruan Bupati Adil dengan para pemangku kepentingan sejak menjabat. Berikut adalah kontroversi Bupati Adil dengan Gubernur hingga Kemenq yang jadi perbincangan. Bupati Adil polisikan pemilik akun yang kritik terkait kegiatan Pemkab. Bupati Adil mengadukan salah satu akun Facebook ke polisi atas pencemaran nama baik. Adil tak terima karena status yang diposting warganya itu dinilai membuat nama baiknya tercemar. Bagaimana kita mau jadi pemimpin? Warga kita sendiri kita adukan ke polisi. How come? Pemimpin kok mikirnya begitu ya. Kemudian dalam postingan itu pemilik menyertakan foto Bupati Adil berdiri di atas mimbar. Dalam foto itu ada pria berseragam coklat yang dilingkari merah berdiri di belakang Bupati. Banser Ormas Elit Terbaik Meranti, tulis pemilik akun di judul postingan tersebut. Ada lagi isu terbaru heboh ormas bernama Banser menjadi pengaman di acara resmi pemerintah daerah di mana tugas itu seharusnya menjadi tupoksi Satpol PP, tulisnya. Kapolres Meranti AKBP Andi Yul mengakui status itulah yang diadukan Adil. Hal itu katanya disampaikan Adil secara langsung saat berdiskusi dengan Kasat Reskrim. Saat itu AKP Prihadi, Pak Bupati langsung datang untuk buat pengaduan. Pengaduan Pak Bupati soal pencemaran nama baik, kata Andi. Saya kira berat sekali ya. Kok begitu pencemaran nama, itu kritik itu. Emang organisasi yang disebut itu organisasi yang ketika kita dekatkan lalu menjadi tercemar. Kita kan enggak. Ini kritik terhadap good governance, clean government. Bupati Adil tolak kunjungan Gubernur Riau Samsuar ke Meranti.
Gubernur Riau Samsuar diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Meranti pada Oktober lalu, tapi rencana itu batal karena ditolak Adil. Iya batal, informasi begitu ditolak oleh Bupati Meranti. Itu yang kurang paham kami alasan penolakan, terang Kepala Diskominfotik Riau. Keren juga ini. Erisman mengatakan Erisman jika sesuai rencana Gubernur Riau akan melakukan kunjungan kerja di dua kecamatan. Kedua kecamatan tersebut adalah Merbau dan Rangsang. Adil absen rapat bareng Gubernur dan Mendagri di Pekanbaru. Bupati Adil kembali menjadi sorotan dan perbincangan sebab Adil dan jajaran tidak hadir dalam rapat koordinasi Kepala Daerah seprovinsi Riau yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 8 November lalu. Rapat koordinasi Bupati, Wali Kota, Camat, dan Lurah Riau digelar di Hotel Grand Central Pekanbaru. Hampir semua yang diundang hadir kecuali Bupati Kepulauan Meranti. Adil dan jajarannya. Bupati Adil larang Camat Lurah hadiri rakor acara Gubernur Riau. Pejabat Pemkab Kepulauan Meranti membenarkan Bupati Muhammad Adil melarang Camat dan Lurah hadir rapat koordinasi bareng Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Pekanbaru. Larangan itu disampaikan Adil kepada seluruh camat dan lurah sebelum acara. Keren sekali. Luar biasa. Adil polisikan mantan Bupati Meranti 2 periode Irwan Nasir. Adil melaporkan pendahulunya Irwan Nasir ke polisi. Adil menuding nama baiknya sudah dicemarkan oleh Bupati Meranti. Aduan itu disampaikan Adil lewat kuasa hukumnya ke Polres Meranti. Dalam laporannya Adil mengaku tidak terima karena nama baiknya diduga dicemarkan Irwan Nasir. Aduan kita ke Polres atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Di dalam unggahan Selat Panjang Pekanbaru, ujar pengacara Adil. Allahu Akbar ya. Jadi sekarang justru pemimpin yang mengadukan rakyatnya. Dengan alasan mereka juga manusia atau mereka juga punya hak hukum ya. Adil sebut pegawai Kemenkeu setan dan iblis buntut pembagian DBH tak jelas. Terbaru Bupati Adil ngamuk ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Al-Firman. Adil pun sempat menghardik anak buah Sri Mulyani itu dan mempertanyakan orang di Kemenkeu apakah berisi iblis atau setan. Hal itu disampaikan Adil saat rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru. Hadir dalam kesempatan itu staf ahli Mendagri bidang ekonomi Laude Ahmad, Gubernur Riau Samsuar, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni. Ya itulah ya, luar biasanya Adil ini ya, berani dia melawan, tetapi perlawanan itu tidak ada gunanya kalau kemudian akhirnya dia tersangkut masalah korupsi. Cuma masalahnya adalah ada enggak bupati yang tidak korupsi? This is the question. Ada enggak wali kota yang tidak korupsi? This is the question. Kita tulis semua ya, mulai dari hard corruption sampai dengan soft corruption. Saya kira susah. Bagaimana mungkin uang yang puluhan miliar itu tidak dikembalikan, sementara gaji mereka kecil sekali. Gaji pokok dengan tunjangan seperti yang saya katakan, pernah tanya ya kira-kira mungkin 30 sampai 50 juta lah bersihnya semuanya ya, dengan SPPD dengan tunjangan rata-rata maksudnya. Let's say 50 juta. 50 juta dikali setahun itu 6 miliar per tahun. Dikalikan ini mau kok 6 miliar. 50 juta dikalikan 12 itu baru 600 juta. 600 juta dikali 5 baru 3 miliar. You can imagine. Cuma 3 miliar saja penghasilan seorang bupati, sementara modal politiknya lebih dari itu. Gimana tidak korupsi? Dan sekali lagi, itu kalau nggak dimakan uangnya. Kalau dimakan, you can imagine, lebih berat lagi. Ya itulah. Sekarang pertanyaannya adalah, mungkin nggak seorang bupati tidak korupsi? Coba tunjukkan kepada saya bupati yang betul-betul hanya memakai uang atau pendapatan resminya, baik bupati maupun wali kota dan gubernur. Berat barangkali. Mereka tidak akan pernah mengaku kalau mereka memanfaatkan jabatan untuk mengeruk pundi-pundi, ya baik soft maupun hard corruption. Itu saja sobat RH sekalian, memprihatinkan memang. Inilah negara kita ya, banyak sekali kasus-kasus korupsi yang menjerat.
Kita nanti akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya Bupati Adil ini. Tetapi kalau tidak dibenahi ya, pemilihan langsung ini atau pemilihan tidak langsung melalui DPR, di mana politik uang makin luar biasa, maka kita hanya akan mendapatkan kepala-kepala daerah yang korupsi, yang akhirnya tinggal tunggu giliran menjadi pasien KPK. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.